Bab 431. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Dokter warna bunga persik, Lin Huan mengangguk dan berkata, tetapi sekarang meskipun gas beracun saya telah ditekan, gas beracun itu menggerogoti lagi. Saya khawatir saya akan mati. Jadi sia-sia bagimu, Bibi. Ye Qianyun menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan tidak mungkin. Apa yang bisa saya lakukan? Ruo Sue dan Lin Huan bertanya secara bersamaan. Ye Qianyun menatap tajam ke arah Ruo Sue dan berkata, aku sudah sakit parah selama bertahun-tahun. Sebenarnya, aku tidak ingin hidup, tapi aku benar-benar tidak bisa meninggalkan putriku di dalam hatiku. Ruo Sue tidak bisa menahan tangisnya. Ye Qianyun berkata lagi, namun, sekarang baik-baik saja. Jika salju telah menemukan seseorang yang bisa dipercaya seumur hidup, aku akan lega. Apa yang ibu bicarakan? Aku akan selalu bersamamu. Jika Snow berkata dengan cemas. Kalau salju, dengarkan ibu dulu. Ye Qianyun dengan sungguh-sungguh berkata, Huan, aku bisa melihat bahwa dia adalah orang yang sangat mementingkan emosi dan makna. Jika bukan karena menyelamatkanmu, dia tidak akan memenangkan Surasa. Ruo Sue mengangguk dan berkata, Bu, Huan dipukuli oleh jin Sura karena aku. Ye Qianyun mengangguk dan berkata, jadi, ini adalah takdir. Huan sudah ditakdirkan bersama kita, jadi kita tidak bisa melanggar takdir kita. Jadi yang ingin kukatakan adalah membiarkan Huan mengimpor semua surasa di tubuhnya ke dalam tubuhku, tubuh melalui metode indoktrinasinya. Jika salju mau tidak mau tiba-tiba berdiri, Bu, maka kamu belum pasti mati. Ye Qianyun mengangguk dan berkata, jika aku tidak mengorbankan diriku seperti ini, Huan takut tidak akan ada obatnya. Jadi aku telah membunuhmu, dan hanya itu yang harus aku lakukan. Lin Huan tidak dapat membantu gemetar. Dia menatap Ye Qianyun dan berkata, Bibi, bagaimana aku bisa melakukan ini? Hanya ada satu cara untuk pergi sekarang. Ibu Ruo Sue berkata dengan tegas, Huan, aku hanya ingin kamu memperlakukan Ruo Sue dengan baik di masa depan. Jika memungkinkan, jika kamu mengambil Tianjian dan mengambil kembali Tianjian Gang, itu layak bagi orang-orang tak bersalah yang mati sia-sia. Huan mau tidak mau tetap diam. Betapa baiknya jika dia menukar kematian orang lain dengan karyanya sendiri. Dan bagaimana saya mampu membelinya? Huan, cepatlah. Kalau tidak, akan terlambat. Jika ibu salju mendesak, Lin Huan menenangkan diri dan berkata, Bibi, saya selalu punya cara untuk meredakan gas jahat di tubuhmu, dan juga menghilangkan gas beracun di tubuh saya. Tetapi metode ini sulit untuk saya ucapkan, tetapi saya harus melakukannya, katakan itu sekarang. Huan, karena kamu punya cara, kenapa kamu tidak menggunakannya? Kalau salju menegurnya, Ruo Sue, dengarkan Huan. Jika ibu salju mengetahui metode ini sulit untuk dikatakan, pasti ada dilema. Lin Huan merasa malu untuk membuka mulut tentang budidaya ganda yin dan yang dalam buku kebahagiaan, tetapi sekarang dia tidak melakukan apapun tanpa mengatakannya, jadi dia berkata, saya tidak bersembunyi dari bibi saya. Faktanya, seni bela diri saya disebut buku kebahagiaan. Ketika Lin Huan tersipu dan mengatakan ini, Ye Qianyun tiba-tiba menyadarinya dan berkata dengan terkejut, kamu adalah murid orang tua Tianxin. Lin Huan mengangguk dan berkata, ya, saya adalah murid orang tuanya. Dia sangat ketat dalam masa magangnya, dan hanya mewariskan kitab suci yang penuh kebahagiaan kepada salah satu dari saya, dan misterius. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk menyebarkannya. Sungguh suatu berkah bahwa Anda bisa mendapatkan instruksi dari orang tua Tianxin. Lin Huan bertanya, tentu saja, Pak Tua Tianxin pernah menjadi sosok legendaris dalam seni bela diri kuno, tapi kemudian tiba-tiba menghilang dan perlahan menghilang dari pandangan orang. Ye Qianyun berkata dengan ringan. Setelah master tidak disebutkan namanya, dia dengan senang hati membantu orang lain. Lin Huan mau tidak mau berkata dengan gembira. Apa hubungannya dengan cara Anda menyelamatkan orang ketika Anda mengamalkan kitab suci? Jika salju bertanya dengan cemas. Yang ini, lagi pula, Ye Qianyun ada di sini. Lin Huan tidak berani melakukan kesalahan. Sulit baginya untuk membuka mulut. Ye Qianyun tidak bisa menahan senyum dan berkata, dengan cara ini, itu sangat bagus. Jika kamu memiliki harta karun yang membahagiakan, bukankah itu cara terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Metode apa itu?
Ruo Sue sangat cemas. Ye Qianyun memandangi putrinya yang khawatir dan berkata, mungkin ini takdir. Karena ini adalah kombinasi langit dan bumi, kita tidak bisa mengubahnya. Bu, ada apa? Aku sedang terburu-buru. Ruo Sue melompat dengan tergesa-gesa. Ye Qianyun berkata sambil tersenyum, aku senang putriku akhirnya menemukan rumahnya. Mama, yah, aku tidak ingin pamer. Ye Qianyun berkata sambil tersenyum, kitab suci kebahagiaan yang dipraktikkan oleh Ah Huan sebenarnya adalah sejenis seni rahasia kuno. Melalui kombinasi yin dan yang, kita dapat mengolah yin dan yang untuk mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Wajah Ah Ruo Sue memerah. Meskipun dia tidak tahu apa itu kitab suci, semua orang tahu tentang apa itu. Lin Huan tertawa dan tertawa. Ya, manusia adalah primata dari segala sesuatu, dan mereka adalah inti dari surga dan bumi. Mereka terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan dapat mencapai alam tertinggi. Petik 2. Kamu, Ruo Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Huan dengan heran, seolah-olah dia melihat orang asing. Apakah kamu menikahi begitu banyak istri berdasarkan keterampilan yin yang ini? Salah, teriak Lin Huan bahwa dia dianiaya. Kamu belum mengakuinya. Ruo Sue sangat marah, ternyata apa yang dipelajarinya sangat menjijikkan. Begini, Bibi, itulah yang kubilang. Lin Huan bergegas mencari bala bantuan. Jika turun salju, jangan membodohi diri sendiri. Buku harta karun yang membahagiakan ini begitu ajaib sehingga orang biasa tidak dapat memilikinya. Kata Ibu Ruo Sue dengan marah. Tapi dia memiliki harta karun ini. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang akan berada di sekitarnya di masa depan. Jika salju belum resmi menjadi wanita Lin Huan, dia sudah mengkhawatirkannya. Sayang, Ye Qianyun menghela nafas tak berdaya, ini benar-benar buku kebahagiaan yang luar biasa, tetapi metode kultivasi yang menggabungkan yin dan yang dibenci oleh dunia. Lin Huan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, ini mungkin pemikiran dunia untuk pemenjaraan sekuler. Ye Qianwen mengangguk dan berkata, Ah Huan, kamu memiliki harta yang membahagiakan ini. Meskipun ada banyak kerugian, ada juga banyak keajaiban. Selama kamu memanfaatkannya dengan baik, kamu harus berbaik hati pada keluargaku, Ruo Sue. Siapa yang memintanya bersikap baik? Jika salju mencibir mulut untuk berkata, kalau tidak mau, ibu hanya akan mati. Siapa yang ingin kamu nikahi? Ibu tidak peduli. Ye Qianwen berkata dengan marah. Begitukah caraku berakhir di tangannya? Ruo Sue tidak berdamai di hatinya. Dia berkata, saya khawatir ke-10 istrinya ditipu dengan cara ini. Mereka penuh kebencian. Mereka penuh kebencian. Apakah kamu setuju atau tidak? Lin Huan ingin bertanya, tapi dia tidak berani bertanya. Tapi melihat penampilannya yang menawan dan tak tertandingi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak bisakah? Jika salju bertanya, ekspresi wajah Sua kembali merah sampai ke akar telinga. Haha, Lin Huan tertawa gembira. Kali ini dia diam-diam mengunjungi geng Tianjian. Dia telah memperoleh begitu banyak hal, dan dia telah menambah seorang istri yang cantik. Bagaimana mungkin Lin Huan tidak bahagia? Apakah kamu begitu bahagia? Ruo Sue bertanya dengan mata besar. Tentu saja aku senang. Kamu cantik sekali. Apa aku tidak bisa bahagia? Lin Huan berkata dengan tulus. Siapa itu? Dulu, dia berpura-pura menjadi orang yang berintegritas dan menolak membiarkan orang pergi ribuan mil jauhnya. Jika salju Jiao marah. Jadi, apa itu? Lin Huan tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Memang, agar tidak mengganggu Ruo Sue, dia pernah mencoba menekan hatinya. Namun kini hati tak bisa lagi diredam. Ye Qianyun memandangi dua orang itu, kalian berdua sedang bertarung dengan sengit, mau tak mau mereka tersenyum, dan berkata dalam hati, ini adalah takdir, tidak ada yang bisa menebaknya, tidak bisa melihat tembusnya. Melihat Lin Huan sejenak, dia berkata, Ah Huan, dalam hal ini, bagaimana kita bisa menggunakan metode ini untuk mengeluarkan gas beracun? Lin Huan menjadi serius dan berkata, awalnya metode penggabungan ini adalah proses mengambil saripati dan menghilangkan kekasaran. Oleh karena itu, jika kedua belah pihak bersatu, mereka pasti akan mampu menyingkirkan roh jahat tersebut secepat mungkin. Jika salju mencium ucapan, sejenak menatap mata besar menatap Lin Huan, ibuku sudah berumur 1 tahun, kamu juga jangan lepaskan. Jika salju mengatakan kata-kata yang berani ini, kata Lin Huan hampir pingsan,
bahkan kamu Qianyun juga berkata, apa yang kamu katakan salju. Ruo Sue juga tahu bahwa dia khawatir dan mengatakan sesuatu yang salah. Dia merasa malu sejenak, meskipun Ruo Sue mengatakannya dengan gegabah, dia menunjukkan inti masalahnya. Lin Huan berkata, tentu saja, saya tidak bisa menentang hubungan manusia seperti bibi saya, jadi kita perlu mencari media untuk menyebarkannya. Dengan cara ini, media untuk menyebarkannya adalah Ruo Sue. Hanya melalui itu gas jahat dapat dari bibiku dan gas beracun dariku dihilangkan. Petik 2. Yah, Huan, kamu punya metode yang bagus. Kenapa kamu tidak menggunakannya sebelumnya? Ruo Sue tampak sangat bersemangat hari ini. Aku tidak takut menyakitimu. Lin Huan tergagap. Namun, setelah Lin Huan selesai, Ruo Suedun tidak bisa berkata-kata. Memang benar dia memiliki metode yang membahagiakan ini, dan dapat menyibukkanku dengan alasan menyelamatkan ibuku. Tapi dia lebih suka menghabiskan kekuatan internalnya daripada melakukannya. Ternyata dia memang berbeda dengan orang lain. Ruo Sue mau tidak mau melihat lebih dalam pada Lin Huan, yang sudah penuh dengan cinta yang tak terbatas. Bagaimana jika aku bersedia? Jika salju berkata dengan malu-malu. Anda pernah mengalami dingin dan hangatnya dunia, dan nilai-nilai Anda paranoid. Menurut Anda, orang-orang di dunia melakukan segala sesuatu dengan tujuan. Anda tidak percaya bahwa seseorang akan benar-benar memperlakukan Anda. Jadi saya tidak ingin paranoiamu menghancurkan hidupmu. Lin Huan dengan sungguh-sungguh berkata, ini adalah satu aspek, dan aspek lainnya adalah identitas saya. Sejujurnya, nama saya bukan Lin Mu Huan, tetapi Lin Huan, pendiri aliansi Kota Es. Memang benar bahwa dia adalah orang yang sangat mementingkan emosi dan kebenaran, dan dia juga orang yang bersedia menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Huan, jika kamu ingin menaklukkan geng Tianjian, aku akan memberikan dukungan penuhku, membantumu menjadi pemimpin geng Tianjian, dan menghidupkan kembali kekuatan geng Tianjian. Ye Qianyun berkata dengan serius. Ruo Sue juga menganggukkan kepalanya dalam-dalam, dan matanya mengalir, menunjukkan perasaan yang mendalam. Huan, mulai sekarang, aku yakin ada orang yang benar-benar baik bagi orang lain di dunia. Ini, Huan, aku ingin mengikutimu mulai sekarang. Tidak peduli berapa panjang bumi, ujung bumi tetap ada, jauh sekali. Lin Huan merasa sangat tersentuh. Dia merasa seluruh tubuhnya sedikit berkontraksi. Untuk sesaat, hidungnya terasa masam. Dia merasa matanya benar-benar basah. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, saya akan melakukannya, saya akan melakukannya. Saya akan memenuhi harapan Anda. Dalam hal ini, belum terlambat. Huan, kamu harus mengambil tindakan untuk menyembuhkannya. Ye Qianyun mengangguk dan mengingatkan Huan. Mendengar ini, Lin Huan dengan sungguh-sungguh berkata, Bibi, sekarang saya akan mencoba yang terbaik untuk menanamkan semua gas racun surasa di tubuh saya ke dalam tubuh Anda, dan kemudian kekuatan saya tidak akan dibatasi, jadi saya akan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan surasa tersebut, gas beracun di tubuhmu dan gas jahat sebelumnya. Dengan cara ini, setelah aku membersihkan tubuhmu, aku berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika kekuatanku tidak dapat dipulihkan tepat waktu, aku akan kelelahan dan mati berikutnya. Jika Snow berkata dengan gugup, sisanya terserah padamu. Lin Huan tersenyum jahat, melihat apakah salju panik tanpa henti. Ya, sisanya terserah kamu. Ye Qianyun juga menatap putrinya dalam-dalam dan berkata, tapi apa yang bisa kulakukan? Ruo Sue bingung. Lin Huan tidak dapat menahan tawa liciknya, kamu sangat berguna. Kemudian kamu dapat membantuku memulai keterampilan yang membahagiakan dan membantuku pulih. Hanya dengan cara ini aku dapat melewati bahaya. Jika Seraton memerah, biarkan aku ambil inisiatif. Tentu saja, atau aku akan mati. Lin Huan berkata dengan berat. Setelah Lin Huan selesai, Ruo Sue merasa tidak nyaman dan tidak tahu harus berbuat apa. Mari kita mulai sekarang. Penundaan 1/4 jam akan meningkatkan bahaya sebesar 1 poin. Ibu Ruo Sue jelas mengetahui kunci dari hal ini. Lin Huan mengangguk, memeluk ibu Ruo Sue di tempat tidur, duduk di belakangnya, dan meletakkan telapak tangannya di punggung. Mau tak mau aku diam-diam mendesak yin dan yang menyelaraskan qi di tubuhku, dan kemudian menarik gas beracun surasa ke tubuh ibuku Ruo Sue seperti air mengalir. Untuk sesaat, warna kulit Lin Huan berangsur pulih karena gas beracun, dan menjadi putih kemerahan. Namun di saat yang sama,
warna kulit Ibu Ruoxue berangsur-angsur menjadi gelap. Ruoxue terkejut melihat perubahan selama periode ini. Meskipun dia sangat khawatir, dia tahu bahwa tahapannya perlu dilalui. Setelah hampir 1 jam, Lin Huan memasukkan semua gas racun surasa di tubuhnya ke dalam tubuh Ibu Ruoxue. Pada saat ini, gas beracun di tubuh Lin Huan tersapu, dan gas harmonis yin yang telah lama tertekan menjadi semakin aktif. Dokter warna bunga persik, melihat Ibu Ruoxue pingsan karena korosi gas beracun, Lin Huan tahu bahwa kondisi tubuhnya sangat buruk. Jika dia tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, dia takut akan konsekuensinya. Jadi Lin Huan menekankan tangannya erat-erat pada 2 titik akupuntur besar di punggung Ibu Ruoxue, dan kemudian memasukkan qi yang menyelaraskan yin dan yang ke dalam tubuh Ibu Ruoxue. Lin Huan baru saja menggunakan cara memindahkan gas beracun, yaitu memindahkan gas beracun di tubuhnya ke posisi baru. Artinya, karena keberadaan ganda yin dan yang menyelaraskan qi dan gas beracun surasa, keempat anggota tubuhnya menjadi penuh. Dan gas racun surasa itu memiliki efek replikasi. Setelah sekian lama berada di dalam tubuh Lin Huan, gas harmoni yin yang Lin Huan tidak mampu menekannya. Sebaliknya, ia dikendalikan oleh gas beracun surasa itu. Jadi Lin Huan menggunakan metode memindahkan, seperti dia memasukkan seluruh air ke dalam wadah baru. Dengan cara ini, gas beracun surasa dikosongkan dengan sendirinya, dan keharmonisan qi yin dan yang di tubuhnya menjadi tidak terkendali. Kemudian Lin Huan menggunakan metode pertukaran qi dengan qi, yaitu menanamkan qi harmonis yin yang ke dalam tubuh Ibu Ruoxue secara tidak terkendali. Kemudian qi harmonis yin yang tiba-tiba mengalir ke tubuh Ibu Ruoxue seperti kekuatan baru. Dengan kekuatan keterampilan bahagia yang kuat, dia mengusir gas beracun dan qi jahat yang tersembunyi di tubuh Ibu Ruoxue. Benar saja, seiring berjalannya waktu Lin Huan nyungong, cairan hitam keluar dari pori-pori tubuh Ibu Ruoxue. Saat cairan hitam terus keluar seperti keringat, wajah Ibu Ruoxue berangsur-angsur kembali menjadi kasar. Namun, kekuatan fisik Lin Huan menjadi semakin lemah saat dia terus-menerus memasukkan qi yin dan yang ke dalam tubuhnya, dikombinasikan dengan qi asli di tubuhnya, dan secara bertahap mengeluarkan gas racun surasa. Namun, Lin Huan tahu bahwa dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Kalau tidak, dia tidak bisa menyelamatkan Ibu Ruoxue. Sebaliknya, karena dia menyerah di tengah jalan, dia langsung terbunuh. Jadi Lin Huan mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk memasukkan yin dan yang ke dalam tubuh Ibu Ruoxue. Pada saat ini, tubuh Ibu Ruoxue penuh dengan gas harmonis yin yang, dan nafas magis terus-menerus berenang menjauh, dan terus-menerus membersihkan gas beracun yang buruk sampai benar-benar bersih, dan gas harmonis yin yang secara bertahap dikonsumsi. Akhirnya, Lin Huan sekali lagi menangkap roh jahat yang menyebabkan Ibu Ruoxue terbaring di tempat tidur. Jadi dia sekali lagi menanamkan satu-satunya qi harmonis yin dan yang ke dalam tubuhnya, dan kemudian bekerja keras untuk mengusir roh jahat tersebut. Semangat Lin Huan menghilang, mengeluarkan seteguk darah, dan pingsan di tempat tidur. Ibu Ruoxue juga terjatuh di tempat tidur. Walaupun roh jahat yang ada di dalam tubuhnya telah diusir, karena roh jahat itu menyebabkan kakinya berhenti tumbuh, jika dia tidak dapat berusaha untuk menghidupkan kembali kakinya, dia tetaplah orang yang tidak berguna, namun kondisinya tidak akan hilang, memburuk. Bu, Huan, Ruoxue berseru ketakutan. Ruoxue, bantu aku turun dengan cepat. Ibu Ruoxue menangis. Ruoxue bergegas ke tempat tidur dan meletakkan ibunya di kursi roda. Pada saat yang sama, melihat mata Lin Huan yang terpejam dan tidak sadarkan diri, dia bertanya dengan gugup, Bu, bagaimana kabarnya? Itu karena energinya habis. Jika Ibu Salju berhasil menyembuhkan Lin Huan, dia tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. Terus gimana? Jika Salju terkejut mengatakannya, apakah Ibu akan mengajarimu selanjutnya? Ibu Ruoxue berkata dengan marah, kamu harus segera berkumpul dengannya, bantu dia memulai keterampilan yang membahagiakan, dan memulihkan energi vitalnya sesegera mungkin. Tapi aku tidak akan melakukannya. Kalau Salju malu tak henti-hentinya berkata, Ibu Ruoxue mau tidak mau merasa sedih karena putrinya telah kehilangan banyak hal. Saat seorang pria mencoba melakukan itu padanya, Ruoxue menggigit pria itu. Sejak saat itu, begitu pria itu mempunyai gagasan itu, Ruoxue akan waspada. Jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan itu. Aku benar-benar harus mengajarimu, kata Ibu Ruoxue sambil tersenyum. Aku tidak perlu kamu mengajariku. Aku belum makan daging babi. Aku belum pernah melihat babi lari.
Jika salju terbentuk dari keberanian untuk mengatakan, Bu, kamu cepat keluar, kamu lihat orang lain malu setengah mati. Bagaimana Anda melakukannya? Jika ibu salju berkata dengan serius, ini masalah hidup manusia, aku tidak ingin menantuku mati seperti ini. Itu tidak mudah. Aku akan menggendongnya di tempat tidur nanti. Jika Snow berkata, apakah sesederhana itu? Ibu Ruoshue bertanya, apa lagi? Tidak semua, pria dan wanita di TV saling berpelukan dan berguling-guling di tempat tidur. Ruoshue jelas tidak tahu cara mengoperasikannya. Ibu Ruoshue tidak bisa menahan nafas panjang, dan mau tidak mau pergi ke sisi Ruoshue dan berkata, kamu benar, tapi pertama-tama, kamu harus melepas semua pakaianmu. Kedua, dia punya untuk masuk ke dalam tubuhmu sebelum kamu dapat menggulingkan. Ibu Ruoshue merasa bahwa dia menjadi guru pertama putrinya. Petik 2. Jika salju terkejut berteriak, wajahnya memerah. Jika kamu tidak cepat-cepat, itu akan terlambat. Jika ibu salju mendesak, baiklah, aku akan membantunya membuka pakaian. Ruoshue setuju, lalu pergi ke tempat tidur Lin Huan dan mulai membuka ikatan pakaian Lin Huan. Karena jika Snow pernah membantu Lin Huan melepaskan ikatan pakaiannya, jadi kali ini lebih berani. Tidak lama kemudian, semua pakaian Lin Huan telah dilepas, dan kemudian ketika dia melihat genderang di pinggangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap malu untuk menghindari wajahnya. Ini bukan waktunya untuk malu. Cepatlah, Ibu Ruoshue dengan cemas mendesaknya. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka juga seorang gadis kuning besar? Mereka tidak bisa malu. Ruoshue bergumam dengan suara rendah. Namun, jika telinga ibu salju sangat tajam, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu malu lagi, tunda lagi, hanya takut dia tidak bisa hidup. Ya, Ruoshue terkejut dan mau tidak mau melepas pakaian Lin Huan. Ketika makhluk besar seperti ular melompat keluar, Ruoshue tidak bisa menahan nafas. Bu, kamu keluar, kamu keluar. Ruoshue memandang raksasa itu dengan ngeri dan mendesak ibunya. Namun, Ibu Ruoshue telah melihat benda besar itu dan berkata, menantu laki-laki ini baik, dan putrinya akan bahagia sepanjang hidupnya. Ibu Ruoshue berkata sambil tersenyum, aku akan keluar dan tidak menunda pekerjaan baikmu. Tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Kata Ruoshue dengan wajah merah. Tampaknya jika salju memahami satu hal, jika ibu salju begitu puas dengan kursi roda yang meluncur ke pintu. Ruoshue menggendong Lin Huan di punggungnya. Meskipun Lin Huan tidak bisa melihatnya sekarang, hatinya yang pemalu masih berdebar kencang seperti kelinci. Akhirnya, Ruoshue menarik napas panjang, melepas semua pakaiannya, berbaring di atas Lin Huan dan tidur bersamanya dokter warna bunga persik. Mungkin Ruoshue terlalu gugup. Setelah sekian lama, dia tidak banyak bergerak. Namun, jika Snow memikirkan perkataan ibunya, sudah terlambat baginya untuk menunda. Saat itu, Huan tidak dapat diselamatkan, dan dia sudah terlambat untuk bertobat. Segera, Ruoshue, terlepas dari segalanya, meletakkan bola di tangannya, dan kemudian belajar cara menggosok TV. Lalu, entah bagaimana, Ruoshue tiba-tiba merasa seperti terkoyak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika ibu salju mendengar teriakan ini, dia tidak bisa menahan senyum, sepertinya itu berhasil. Namun, saat ibu Ruoshue sedang tersenyum, Ruoshue berteriak dengan keras, dan dengan suaranya, dia menangis, Bu, ibu, berdarah. Jika ibu salju mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, tidak apa-apa, pertama kali akan berdarah. Kemudian Lin Huan tampak memiliki kesadaran, dan secara bertahap memulai seni kebahagiaan. Ruoshue juga memasuki alam bahagia bersama Lin Huan. Segera setelah Lin Huan menyadari cara kerja metode kebahagiaan, dia akan mengambil fungsi regeneratif dari metode kebahagiaan dan terus-menerus mengambil esensi murni dari tubuh Ruoshue, lalu menggabungkannya dengan yang Qi di tubuhnya. Anda harus tahu bahwa jika salju adalah denyut unik dari 9 yin, mungkin tidak ada tubuh yin yang murni di antara ribuan orang. Hasilnya, Lin Huan mendapat berkah terselubung, sehingga mendapat pasokan denyut nadi yin jue murni. Untuk sesaat, keterampilan yang membahagiakan tidak hanya mendorongnya untuk terus bergerak, tetapi juga membuat Qi harmonis yin yang semakin kuat dan kuat. Ketika Lin Huan merasa tubuhnya telah berubah dari tetesan menjadi semburan, dan kemudian dari semburan ke laut, Lin Huan hanya merasakan ada lonjakan di bidang ramuan, dan tubuh asli Yuanying di tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih aktif.
Kemudian Lin Huan menggunakan skill Blissful untuk menghilangkan rasa sakit Ruo Sue, sehingga mereka bisa memasuki puncak kebahagiaan lagi. Untuk sesaat, mereka sangat gembira. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Saya tidak tahu berapa lama Lin Huan turun dari Ruo Sue. Untuk sesaat, Ruo Sue puas berbaring di pelukan Lin Huan seperti anak kucing yang pintar. Dia hanya merasa waktu akan berhenti dan tetap berada di momen ini selamanya. Asal-usul mimpi indah adalah yang paling mudah untuk dibangunkan. Lin Huan duduk, dengan lembut membelai rambut Ruo Sue dan berkata, Ruo Sue, mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan pernah terpisah. Ruo Sue mengangguk puas, Saudara Huan, bagaimana menurutmu? Ketika Salju selesai mengucapkan kalimat ini, Lin Huan tiba-tiba berseru secara diam-diam, tidak baik. Awalnya 10 istriku meragukan dirinya sendiri, tapi sekarang semua ini menjadi fakta. Lalu aku benar-benar terdiam, melihat kelainan Lin Huan. Lihat, Ruo Sue mau tidak mau bertanya, Saudara Huan, ada apa denganmu? Saya khawatir dengan ke-10 istri saya. Sekarang buktinya sudah jelas, bagaimana saya bisa menjelaskannya? Lin Huan berkata sambil mengerutkan kening. Jika Salju tidak dapat menahan rasa kagum dan terkejut, katakan, benar ini bisa bagaimana caranya? Ketika dua orang khawatir tentang bagaimana cara bertemu dengan 10 istri Lin Huan, Ibu Ruo Sue duduk di luar dan berteriak, kamu baik-baik saja. Wajah Ruo Sue Dun memerah dan berkata, Saudara Huan, Ibu tidak sabar. Lin Huanyi menepuk kepalanya dan berkata, ya, sekarang aku sudah membuang banyak waktu. Aku tidak tahu apakah pertemuan 7 pendekar pedang sudah dimulai. Ayo pergi dari sini. Ruo Sue juga tahu kalau ini mendesak, jadi dia segera pergi berpakaian. Namun, saat dia mendapati dirinya telanjang di bawah selimut, dia berteriak. Lin Huan Xiao berkata, apa yang terjadi? Mengapa kamu malu? Kamu tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kamu berbalik. Jika Salju Jiao marah, ya, baiklah, aku tidak akan melihat. Lin Huan setuju, tetapi Lin Huan mengira dia hanya peduli pada penyembuhan kemarin. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam melihat tubuhnya yang sempurna. Mendengar ini, Lin Huan langsung menjadi terobsesi. Dia melihat tubuh Ruo Sue yang putih dan indah, sungguh menakjubkan. Jika salju jelas terasa saat Lin Huan mengintip, mau tidak mau wajahnya semakin merah. Mereka seperti gadis besar di kursi sedan. Mereka mengenakan tinta, mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk berpakaian. Apalagi jika salju, lagi pula, awal dari masalah ini, sesaat malu, keluar dari pintu. Jika Ibu Salju Ye Qianyun sedang duduk di ruang tamu, melihat dua orang keluar, dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Bu, kami keluar dan membuatmu menunggu. Jika salju malu-malu, tanah berkata, aku minta maaf membuatmu menunggu, Bibi. Lin Huan setuju. Kenapa kamu memanggilku Bibi? Putriku sudah menjadi milikmu, dan dia memanggilku Bibi. Jika Ibu Salju Jiao berkata dengan marah, ya, ini salahku. Bu, aku salah, kata Lin Huan sambil tersenyum. Yah, itu benar. Ibu Ruo Sue mengangguk gembira, lalu menatap Lin Huan dan berkata, Huan, meskipun kamu membantuku mengusir kejahatan di tubuhku, hanya saja kakiku sudah lama cacat. Aku khawatir tidak mungkin untuk pulih lagi. Lin Huan merenung sejenak dan berkata, konon kedua kakinya dirusak oleh kejahatan. Sehingga mengakibatkan cacat, aku akan memberimu jarum sekali sehari, dan kemudian aku akan mencocokkannya dengan obat mujarab. Mungkin aku bisa sembuh. Petik 2. Jika salju mendengarkan, segera informasinya tak tertandingi, berkata, Bu, Huan berkata, kakimu bisa pulih. Ye Qianyun mengangguk dan berkata, ya, akan ada Lao Huan. Bu, apa yang kamu katakan? Seharusnya aku melakukannya. Lin Huan berkata dengan rendah hati. Ibu Ruo Sue mengangguk, lalu berkata lagi, Huan, dari sudut pandangku, sekarang kamu tidak begitu paham tentang geng Tianjian. Jika kamu ingin mengendalikan geng Tianjian dalam satu pukulan, kamu harus mengambil jangka panjang melihat. Lin Huan perlahan duduk di depan Ibu Ruo Sue dan dengan sungguh-sungguh berkata, Bu, kamu tidak tahu sesuatu. Sekarang kita punya kesempatan bagus. Kesempatan apa? Jika Ibu Salju mau tidak mau bertanya. Sejak Tianjian hilang, geng Tianjian tidak memiliki pemimpin. Namun, untuk memimpin situasi keseluruhan geng Tianjian, Qi Jianmen mengadakan pertemuan seni bela diri setiap tahun. Pemenangnya bertanggung jawab atas tahun ini.
Dan pertemuan 7 pedang tahun ini diadakan baru-baru ini, jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Petik 2. Ternyata itu benar-benar sebuah peluang. Ye Qianyun mengangguk. Tapi ada masalah yang perlu diselesaikan. Lin Huan berkata dengan cemas. Apa masalahnya? 7 pendekar pedang pastilah orang-orang dari 7 pendekar pedang. Aku bisa saja menjadi pendekar pedang naga, tapi sekarang aku tidak ada hubungannya dengan 7 pendekar pedang, jadi aku tidak memenuhi syarat untuk 7 pendekar pedang. Lin Huan mau tidak mau mengungkapkan kekhawatirannya, itu sebuah masalah. Jika Ibu Salju memikirkan suatu cara, benar, meskipun peluang ini sangat bagus, maka kamu bukan milik 7 pintu pedang, jadi peluang besar itu sia-sia. Aku punya jalan. Dengarkan, jika turun salju dalam waktu yang lama, tiba-tiba disisipkan sebuah pepatah. Apa yang bisa saya lakukan? 2 orang pada saat yang sama untuk melihat apakah salju. Masalahnya sekarang adalah Huan bukan anggota dari 7 pedang sekte, jadi Huan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan klub 7 pedang. Tapi bagaimana jika saudara Huan menjadi anggota dari 7 pedang sekte? Ini dimulai, jika Ibu Salju tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kata putrinya. Ibu Ruosue mengangguk. Kalau begitu, maka wajar jika Huange mengikuti kompetisi 7 pedang, jika ibunya mengumpulkan Huange di bawah gerbang-gerbang pedang. Ya, Lin Huan menepuk pahanya dan berkata, ini cara yang baik. Ye Qianyun juga mengangguk dan berkata, karena sekte pedang Shuro bersekongkol untuk memberontak, saya tidak meminta sekte pedang itu mati. Oke, sekarang adalah waktunya bagi kita untuk menghidupkan kembali sekte pedang Shuro dan geng Tianjian. Lin Huan dengan sungguh-sungguh berkata, Bu, selama saya berpartisipasi dalam pertemuan 7 pedang, maka saya akan mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali gaya yang kuat dari geng Tianjian. Ye Qianyun berkata dengan gembira, Huan, aku punya pedang Mowen, yang merupakan kenang-kenangan dari gerbang pedang Mowen kita. Selama kamu membawa pedang Mowen dan melihat 7 pedang, tidak ada yang berani mengucapkan 2 kata. Lin Huan mengangguk, dengarkan saja. Ye Qianyun berkata lagi, jika salju, pergilah ke koper itu untuk mencari tahu. Jika salju mendengar ucapannya, lalu masuk ke kamar Ye Qianyun, lalu mengeluarkan sebuah kotak kulit tua. Buka dengan cepat. Ye Qianyun menyerahkan kunci kepada Ruosue, lalu Ruosue berjongkok di tanah untuk membuka kotak kulit itu. Setelah membukanya, Lin Huan melihat ada banyak benda kuno langka di dalam kotak kulit itu, dan ada pedang panjang 3 yang sangat mencolok. Lin Huan mau tidak mau memegang pedang di tangannya untuk mengamatinya. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya dan berkata, itu benar-benar pedang yang bagus. Mencabut pedangnya, tetapi dia melihat bahwa meskipun pedang itu telah berdebu selama bertahun-tahun, tidak ada karat yang dihasilkannya. Sebaliknya, pedang itu sedingin pegas yang jernih. Lin Huan perlahan memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya dan berkata, pedang ini adalah pedang Mowen. Ye Qianyun menganggukkan kepalanya dan berkata, ini adalah harta karun gerbang kota, pedang itu. Sekte pedang surga dibagi menjadi 7 gerbang pedang. Setiap gerbang memiliki pedang sebagai harta karun gerbang kota, dan semua pedang mengikuti perintah pedang langit. Lin Huan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, dengan cara ini, jika saya memiliki pedang Mowen di tangan saya, maka saya dapat muncul di konferensi seni bela diri klub 7 pedang sebagai gerbang pedang Mowen. Ye Qianyun berkata, Huan, ini belum terlambat. Silakan pergi ke arena umum geng Tianjian untuk melihat pertemuan seni bela diri dari klub 7 pendekar pedang. Lin Huan berjanji, baiklah, saya akan pergi sekarang. Sebelum pergi, Ye Qianyun memberi Lin Huan gambar Gunung Yulong tempat altar umum geng Tianjian berada. Ruoxue semakin enggan berpisah dengan Lin Huan. Lin Huan membelai rambut Ruoxue dan berkata, Ruoxue, jangan khawatir, saya akan kembali dengan selamat. Ruoxue mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Aku akan menunggumu di sini. Lin Huan mengangguk dan keluar. Hari itu adalah hari pertama pertemuan 7 pedang. Lin Huan tahu bahwa ini adalah sebuah kesempatan, jadi dia mempelajari peta itu secara detail dan berlari sampai ke Gunung Yulong. Di puncak Chaotian Gunung Yulong adalah posisi altar umum geng Tianjian. Meski bobrok dan tidak sespektakuler dulu, namun dari segi arsitekturnya yang menjulang tinggi, namun tetap megah. Lin Huan menaiki tangga, seperti terbang, sampai ke puncak Chaotian. Gerbang 7 pedang di puncak Chaotian siap berkumpul. Sura Jianmen Sura Jianzun,
sebagai pemimpin masa jabatan terakhir, bahkan lebih seolah-olah dia bertanggung jawab atas keluarga, pergi ke altar persembahan ke surga dengan momentum yang besar, dan berkata, pertemuan tahunan seni bela diri 7 pedang diadakan dengan sungguh-sungguh hari ini. Saya berharap semua murid Sekte 7 Pedang akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan tempat pertama dan menjadi pemimpin 7 pedang tahun ini. Begitu suara Sura Jianzun turun, sudah ada suara di bawah. Tapi ada banyak orang yang berbisik, dengan pintu pedang Sura Anda, akankah pemimpin 7 pedang jatuh ke tangan keluarga lain? Xiuluo Jianzun meninggikan suaranya di sini dan berkata, selanjutnya, saya akan membaca daftar anggota setiap Jianmen yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 7 pedang tahun ini. Untuk sesaat, semua orang di panggung mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk sesaat, Sura Jianzun berkata, semua orang yang berpartisipasi dalam pertemuan 7 pedang tahun ini adalah elit yang dipilih oleh 7 pendekar pedang melalui seleksi yang ketat. Menurut peringkat tahun lalu, peserta kompetisi 7 pedang tahun ini adalah wajah hantu Sura dari Sura Jianmen, pedang gila Qinglei dari pria Xianjian, pedang bunga Long Luomeng dari pria Longjian, Yan Qi ajaib dari pria Mojian, Xiang dari Jiuxiao Jianmen, Moyun dari Qingyun Jianmen, dan pedang pedas Mosun dari Memotong Jianmen. Setelah daftar nama pedang Sura Zunyanbi, kami bersiap mengumumkan peraturan kompetisi. Tapi Lin Huan berbalik dan berkata, tunggu sebentar. Lingding yang dingin ini tiba-tiba muncul seseorang, biarkan semua orang terkejut, tunggu. Untuk melihat adalah seorang pemuda, untuk sesaat tidak setuju memandangnya. Fang Kun, Sekte Pedang Naga, serta Sekte Pedang Sura, Jinyu Sura dan Guimian Sura, telah bertemu dengan Lin Huan. Saat ini, mereka semua memandang Lin Huan dengan takjub. Untuk sesaat, mereka bertanya-tanya, jika dia tidak terkena Shuro, bagaimana dia bisa tetap muncul hidup-hidup di sini? Apa masalahnya? Sura Jianzun berusia antara 60 tahun, tetapi dia memandang Lin Huan dengan samar dan berkata, saya tidak tahu apakah saya datang ke sini dengan gegabah. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Tentu saja ada. Tidak hanya ada, tapi ada juga yang besar. Lin Huan tertawa. Nah, apa yang kamu lakukan di sini, saudaraku? Sura Jianzun melihat penampilan sembrono Lin Huan. Jelas sekali dia membuat masalah. Dia sedikit marah sejenak. Apakah itu sebuah pertanyaan? Tentu saja, aku di sini untuk melihat 7 pedang, kata Lin Huan ringan. Fang Kun memandang Lin Huan dengan dingin sejenak, dan diam-diam berkata, ternyata anak ini menipuku dengan gerbang pedang Shuro, terakhir kali. Jadi sekarang dia berada dalam situasi yang sama dengan gerbang pedang naga kita, jadi mengapa dia bisa melihat 7 pedang? Ini adalah peristiwa besar geng Tianjian bahwa 7 pedang dapat digunakan dalam seni bela diri. Bagaimana Anda bisa menjadi orang luar untuk melihat 7 pedang dalam seni bela diri? Kata pemuja pedang Sura, bagaimana Anda tahu bahwa saya bukan dari Qijianmen? Lin Huan tersenyum penuh minat. Kapan karakter seperti Anda muncul di Qijianmen? Kamu termasuk yang mana? Untuk sesaat, semua orang memarahi dan bertanya. Jangan tanya gerbang pedang. Lin Huan sengaja meninggikan suaranya dan berkata kata-kata Lin Huan seperti duri es di hati Sura Jianzun dan Yu Jianxian. Mereka tidak dapat menahan rasa curiga satu sama lain. Pada tahun-tahun itu, 6 pedang mengepung Mowen Jianmen pada saat yang bersamaan. Mowen Jianmen meninggal dan melarikan diri. Bahkan Mosun, yang sekarang menjadi pemimpin Mowen Jianmen, hanyalah generasi muda dari Mowen Jianmen, saya tidak tahu apa yang terjadi tahun itu. Dan pemuda ini dengan gegabah muncul, dan mengklaim bahwa dia adalah pria dari Mowen Jianmen. Apakah dia kembali? Sura Jianzun dan Yu Jianxian, serta mereka yang mengetahui apa yang terjadi pada tahun-tahun itu, mau tidak mau memikirkan nama seseorang, yaitu, jangan tanya Ye Qianyun, putri Ye Longfei, pemimpin Sekte Jianmen, lalu ini pemuda itu pasti keturunan Ye Qianyun. Pedang panas Mosun tiba-tiba mendengar seseorang menyebutkan bahwa dia adalah pendekar pedang Mowen. Dia bahkan datang untuk melihat pertemuan seni bela diri dari klub 7 pendekar pedang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan mondar-mandir di depan Lin Huan dan berkata, apakah kamu mengaku sebagai pendekar pedang Mowen? Apakah kamu punya kredensial? Lagi pula, sebagai pemimpin Sekte Pedang Mowen, pedang pedas Mosun bahkan tidak tahu bahwa karakter seperti itu muncul di Sekte pedangnya sendiri. Memalukan. Namun, Mosun berpikir dalam hati, jika pria ini benar-benar tidak bertanya tentang Jianmen, itu bagus. Pria ini terlihat sangat tampan, dan keahliannya terlihat bagus.
Tidak ada yang berani menggangguku mulai sekarang. Jangan tanya tentang gerbang pedang. Wajah Lin Huan, yang ditatap oleh Mo Sun, begitu panas sehingga dia berkata sambil tersenyum, "Nak, tentu saja aku tidak ingin bertanya tentang gerbang pedang. Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Saya bukan perempuan. Saya adalah master dari Mowen Jianmen. Karena Anda adalah master dari Mowen Jianmen, apakah Anda ingin memanggil saya master?" Mo Sun berkata dengan marah, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, senyumnya barusan sungguh mempesona. Sura Jianzun melihat Lin Huan datang ke pertemuan seni bela diri klub 7 pedang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. "Nak, jangan mencari tuannya. Apa maksudmu membuktikan bahwa kamu berasal dari gerbang pedang?" Lin Huan mau tidak mau mengambil langkah maju dan berkata dengan lemah, "Dengan pedang Mowen ini di tanganku. Jangan tanya tentang pedangnya." Begitu kata-kata Lin Huan keluar, semua orang menghela nafas. Fang Kun berkata dengan penuh rasa kagum, ternyata bocah ini tidak boleh bertanya tentang gerbang pedang. Pantas saja dia akan memfitnah gerbang pedang Shuro, bahkan berteman dengan orang-orang gerbang pedang Shuro, hari itu, dan dia aman. Saya benar-benar tidak berani meremehkannya. Ketika dia mendengar Mo Wenjian, Mo Sun mau tidak mau melihat pedang di tangan Lin Huan dengan sepasang mata iri dan berkata, "Itu benar-benar Mo Wenjian, saya hanya melihat Mo Wenjian di lukisan itu. Ternyata pedang aslinya lebih indah dari yang ada di lukisan." Lin Huan melihat bahwa Mo Sun hanyalah seorang gadis berusia awal 20-an. Dia cukup cantik dan memiliki temperamen yang panas. Tapi sangat aneh bahwa dia adalah pemimpin sekte pedang Mowen di usia muda. Mau tidak mau berkata, "Sekarang aku memiliki pedang Mowen di tangan, apakah kamu percaya bahwa aku adalah gerbang pedang Mowen? Bagaimana aku bisa mempercayainya dengan pedang?" Mo Sun mengangkat alisnya dan berkata, "Mungkin kamu mencurinya." "Bagaimana aku bisa mencurinya? Aku adalah keturunan pedang Mowen." Rao pintar dan waspada, tapi mau tak mau dia terlihat gugup saat difitnah oleh Mo Sun. Kecuali Anda memberikan pedang Mowen kepada pemimpin sekte kami, pemimpin sekte kami akan percaya bahwa Anda adalah anggota sekte pedang Mowen." Mo Sun berkata dengan licik. "Hahaha." Ketika dia kembali tenang, Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Izinkan aku memberimu pedang Mowen, gadis kecil, mimpi apa yang kamu miliki?" "Kamu tahu, aku memiliki pedang Mowen di tanganku. Aku adalah pemimpin Mowen sekte pedang. Kamu." Mo Sun dikalahkan oleh Lin Huan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan dingin, "Anak baik, segera setelah kamu muncul, kamu akan mengambil posisi pemimpin kami. Kamu tidak dapat menemukan kematian." Lin Huan tidak memperhatikan Mo Sun lagi. Sebaliknya, dia berkata kepada semua orang, "Kami geng Tianjian. Begitu Tianjian keluar, kami akan memimpin 7 pedang, yang terbagi menjadi 7 pedang. Dan setiap gerbang pedang memiliki pedang gerbang kota. Siapapun yang membawa pedang adalah salah satu gerbang pedang." Apakah ada hal seperti itu? Lin Huan mengucapkan kalimat ini, dan semua orang tidak dapat disangkal, dan mengangguk. Sura Jianzun memandang Lin Huan dengan dingin sejenak dan berkata, "Anak ini bijaksana dan tegas. Jangan tanya apakah dia memiliki pedang di tangannya. Saya khawatir dia benar-benar keturunan Ye Qianyun." Namun, setelah mendengar ini, Mo Sun menatap Lin Huan dengan marah dan memarahi, "Nak, saya telah menjadi pemimpin sekte pedang Mowen selama lebih dari 2 tahun. Mengapa Anda menarik tuan saya dari sekte pedang Mowen dengan mengatakan, siapa tangan dari pedang Mowen?" Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Jangan marah, Nona Mo Sun. Anda dan saya sama-sama dari gerbang pedang. Kalau begitu kita harus saling membantu. Bagaimana kita bisa bertarung satu sama lain? Tapi kamu tidak bisa menggantikanku. Jangan tanya pada tuannya." Mo Sun berkata dengan cemas. "Nona Mo Sun, saya ikut serta dalam pertemuan 7 pedang dan memenangkan hadiah pertama. Jangan tanya Master Sekte Pedang. Dia akan mengembalikannya kepada Anda." Lin Huan menekankan nadanya sejenak. "Tidak, aku tidak bisa mengambil posisi sebagai pemimpin sekte kita. Jangan tanya tentang pedangnya. Mo Sun, pedang panas, segera datang." Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menyerang Lin Huan dengan suara gemerincing. Lin Huan menyadari bahwa geng Tianjian adalah geng misterius. Hingga kini, orang-orang di geng itu masih seperti orang dahulu, berlatih pedang dan seni bela diri.
Lin Huan melihat serangan Mo Sun begitu cepat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik ke sisinya seperti hantu dan berkata, "Nona Mo Sun, kamu bukan lawanku. Sebaiknya kamu tidak bertarung." Sura Jianzun dan Yu Jianxian hanya melihat flash Lin Huan. Mereka tahu bahwa Lin Huan tidak mudah untuk dihadapi. Mereka takut pertemuan 7 pedang tahun ini akan menimbulkan lebih banyak masalah. Namun, melihat bahwa Mo Sun layak disebut pedang panas, saya melihat bahwa setiap gerakannya sangat panas, dan dengan karakter panasnya, dia naik dengan satu pukulan, tetapi dia tidak ingin mundur. Lin Huan mengelak beberapa kali. Meskipun dia tidak ingin menyakiti Mo Sun, dia juga harus sedikit menderita. Jika tidak, dia akan takut melakukan sesuatu yang buruk. Lin Huan segera terbang menjauh, dan bahkan melewati pedang Mo Sun. Seperti hantu, dia memotong pergelangan tangan Mo Sun dengan satu tangan. Jangan mencarinya. Oh, pedang panjang. Namun, Mo Sun sangat enggan sehingga dia menggigit giginya dan melambaikan tangannya ke Lin Huan. Jari-jari Lin Huan Fei seperti listrik, lengah dan diletakkan di telapak tangan Mo Sun. Mo Sun merasakan arus listrik mengalir ke seluruh tubuhnya dari telapak tangannya. Dia terkejut. Dia mundur 3 langkah dan menatap Lin Huan dengan heran. Mo Sun tahu bahwa keterampilan Lin Huan jauh lebih baik daripada dirinya. Jika dia tidak berbelas kasihan sekarang, dia takut dia sudah mati. Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Jangan mencari gadis itu, aku telah menyinggung perasaanmu." Siapa yang tahu bahwa Mo Sun masih sangat tidak yakin sekarang, tetapi dia melangkah maju dan berkata, "Tuan, mulai sekarang, saya akan mengenali Anda sebagai penguasa gerbang pedang kami." Lin Huan, Dokter Bunga Persik, berkata sambil tersenyum, "Nona Mo Sun, hari ini pemimpin sekte kita ada di sini untuk menyadarkan saya. Jangan tanya tentang masa lalu Jianmen." Semangat Mo Sun sangat meningkat ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menelepon Mo untuk bertanya kepada 3 atau 4 murid Jianmen yang tersebar dan berkata, "Saya telah bertemu dengan pemimpin sekte baru kita." 3 atau 4 murid baru saja melihat keterampilan magis Lin Huan dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka sangat mengaguminya. Pada saat yang sama, mereka berseru, "Saya telah melihat pemimpin sekte." "Hao hao," Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Master Pedang Sura, tahun ini saya akan mengambil posisi Master Gerbang Pedang untuk berpartisipasi dalam Kongres Seni Bela Diri dari Klub 7 Pedang." Sura Jianzun dengan jelas melihat keterampilan Lin Huan sekarang. Itu bisa dilihat dari keahliannya. Meskipun keahliannya tidak bisa diukur, aku khawatir itu tidak akan berada di bawah Ye Qianyun. Jika kamu membiarkan dia melihat 7 pedang, aku takut hantu itu menghadap Sura dan bahkan guntur cahaya pedang gila dari gerbang pedang abadi bukanlah lawannya. Master Pedang Shuro mau tidak mau melangkah maju dan berkata, "Adik kecil ini, kami semua bahkan tidak tahu siapa namamu. Hanya dengan mengambil pedang Mo Wen yang telah hilang bertahun-tahun, kami ingin memesan gerbang pedang Mo Wen. Bagaimana kami bisa diyakinkan?" Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, dan kerumunan itu berseru, "Ya, ya, siapa kamu? Mengapa kamu harus menjadi pemimpin Jianmen?" Pedang panas Mo Sun berkata dengan dingin, "Kalian semua kentut. Pemimpin sekte kami memiliki pedang Mo Wen. Mengapa dia tidak bisa menjadi pemimpin sekte pedang Mo Wen? Apa asal-usulnya? Dia adalah pemimpin sekte pedang Mo Wen yang hanya memiliki satu pedang Mo Wen. Bagaimana kami bisa diyakinkan? Ini adalah sesuatu yang tidak ingin kami tanyakan tentang Jianmen. Bukan giliranmu untuk bicara. Jangan mencari pedang panas dan mengaum dengan dingin. Aku tahu namanya. Namanya Lin Mu Huan. Dia pernah menyelamatkan hidupku." Ling Feng melihat semua orang dalam kekacauan, dan mau tidak mau maju untuk mengklarifikasi. "Apa gunanya mengetahui namanya? Namanya bisa diucapkan dengan bebas. Yang perlu kita ketahui adalah asal-usulnya." Kerumunan berteriak, "Haha!" Lin Huan tertawa dan meninggikan suaranya dan berkata, "Kalau begitu, saya akan memberitahu Anda dari mana saya berasal." Untuk sesaat, semua orang menjadi tenang dan memandang Lin Huan. Lin Huan melirik kerumunan dan berkata, 20 tahun yang lalu, jangan tanya apakah gerbang pedang diserang oleh pengkhianat. Hampir dihancurkan oleh 6 gerbang pedang. Apa yang terjadi?" Lin Huan berbicara tentang masa lalu. Orang-orang tua di 7 sekte pedang semuanya mengetahuinya. Bahkan jika beberapa generasi muda tidak mengetahuinya, mereka telah mendengarnya dan mengangguk sebentar. Lin Huan terus meninggikan suaranya dan berkata, "Untungnya, saya tidak ingin meminta kesempatan hidup pada gerbang pedang.
Pada saat itu, jangan tanya Ye Qianyun, putri kepala suku Jianmen, yang mengambil risiko hidupnya untuk melarikan diri. Saya adalah keturunannya. Sebagai keturunan langsung dari gerbang pedang Mowen, bagaimana saya bisa dianggap sebagai orang dengan reputasi buruk dan perkataan yang buruk? Tanda tanya. Ketika Lin Huan mengatakan ini, tidak ada yang berani membantah Lin Huan. Apakah Lin Huan adalah orang dari Jianmen? Lin Huan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, apa lagi yang bisa kami katakan? Orang dari 7 pintu pedang segera terdiam. Ling Feng berkata dengan keras, Huan. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tidak bertanya kepada orang dari pintu pedang. Aku selalu berada dalam kegelapan. Kun mau tidak mau menatap Ling Feng dengan dingin dan berkata, Feng, apakah kamu ingin mati? Ling Feng tidak berani mengatakan apapun untuk sesaat. Lin Huan mau tidak mau melangkah maju dan melihat pedang Surazun. Dia berkata dengan lemah, pedang Surazun, sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Meskipun Master Pedang Shuro enggan, dia tetap berkata dengan pelan, karena kamu adalah keturunan dari gerbang pedang, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Untuk sesaat, Sura Jianzun berkata dalam hatinya, Lin Huan yang gegabah ini pasti datang untukku. Aku harus menjaganya. Lin Huan mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita undang Sura Jianzun untuk mengumumkan peraturan kompetisi. Sura Jianzun meninggikan suaranya dan berkata, aturan kompetisinya sangat sederhana, yaitu memilih 7 nomor untuk bertanding dengan cara diundi. Di antaranya, nomor 1 vs nomor 7, nomor 2 vs nomor 6, dan seterusnya. Pemenangnya memasuki babak berikutnya. Melihat kegembiraan penonton, Sura Jianzun melanjutkan, adapun nomor 4, itu adalah angka keberuntungan. Anda tidak harus bersaing di babak pertama, tapi langsung ke babak berikutnya. Namun, berdasarkan hasil babak kedua, 2 teratas akan dipilih, dan pemimpin terakhir akan ditentukan dari keduanya. Begitu suara Sura Jianzun turun, semua orang bersemangat. Pedang Sura dengan hormat meninggikan suaranya dan berkata, oke, sekarang mari kita undian untuk memilih nomornya. Jadi mereka naik untuk memilih nomor satu persatu dari Sura, Jianmen, Guimian Sura, Xian Jianmen, Kuan Jian Xinglei, Moyan Qi, Hua Dao, Long Luomeng, Ziyang, King Yun, Mo Yun dan Lin Huan. Di akhir pemilihan nomor, kami melihat nomor masing-masing. Lin Huan membuka nomor tersebut dan menemukan bahwa dia memilih nomor keberuntungan 4. Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, bagus sekali. Anda dapat bermain lebih sedikit dan menghemat energi. Mo Sun tahu bahwa Lin Huan telah memilih No. 4. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, itu masih merupakan keberuntungan dari pemimpin sekte. Dia datang dan memilih No. 4. Tahukah Anda bahwa tahun lalu saya memilih nomor 1, dan saya kebetulan bertemu dengan pria yang bukan manusia atau hantu. Saya tersapu di babak pertama. Petik 2. Lin Huan melihat bahwa meskipun Mo Sun pemarah, dia sangat jujur. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Mo Sun, tahun ini, bukan saja kami tidak akan kalah di ronde pertama, tapi kami akan berjuang sampai akhir. Ya, Mo Sun bertepuk tangan dan tertawa. Pemilihan nomor sudah selesai. Ayo laporkan nomornya. Sura Jianzun meninggikan suaranya dan berkata, dari nomor 1. King Yun Jianmen Mo Yun nomor 1. Gerbang pedang peri nomor 2, pedang gila, dan guntur ringan. Gerbang pedang ajaib nomor 3 sangat menawan. Nomor 4, jangan tanya Lin Huan dari Jianmen. Ziyang, gerbang pedang Jiuk Xiao nomor 5. Pedang bunga gerbang pedang naga nomor 6, naga Luomeng. Sura ke-7, hantu menghadapi Sura dari gerbang pedang. Di akhir laporan, Sura Jianzun melihat bahwa Lin Huanchou ternyata adalah orang nomor 4. Untuk sesaat, dia bahkan tidak sempat mengamati keterampilan kungfu-nya dan memikirkan cara menghitungnya. Dia sangat marah. Fang Kun melihat Hua Daolong menarik nomor 6, dan bertemu dengan pedang gila dan guntur ringan No. 2. Dia takut tidak menang, jadi dia kasihan pada dirinya sendiri. Nah, sekarang pemilihan nomor sudah selesai, dan kompetisi dimulai. Di game pertama, Mo Yun dari gerbang King Yun memainkan wajah hantu Sura dari gerbang pedang Sura. Ketika Master Pedang Sura selesai berteriak, dia terbang turun dari altar. Altarnya adalah platform tinggi sekitar 10 kaki. Walaupun terdapat tripod besar di atasnya, namun situsnya sangat luas sehingga sangat cocok untuk duel. Kemudian Mo Yun, gerbang pedang King Yun,
mengambil pedang panjang dan terbang ke altar. Lin Huan melihat bahwa Mo Yun dan Fang Kun memiliki usia yang sama, tetapi mereka berusia 35 atau 36 tahun, dan keterampilan mereka sangat bagus. Kemudian hantu berwajah Shuro terbang menuju altar seperti listrik. Lin Huan dan hantu wajah Sura ini bergandengan tangan, tahu bahwa keterampilan wajah hantu Sura ini tidak terduga, tetapi merupakan orang yang cukup sulit untuk dihadapi. Dokter warna bunga persik, saat ini dua orang sedang berdiri berhadap-hadapan. Mo Yun berkata dengan tinju, saya juga berharap wajah hantu, kakak yang penyayang. Lin Huan tidak menyangka Mo Yun akan membuat prolog seperti itu. Tanpa diduga, Mo Yun tahu bahwa dia bukanlah lawan dari wajah hantu Sura. Wajah hantu Sura Yin mengukur senyumannya, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Anda, Mo Yun awalnya karena kesopanan, tidak menyangka kalau wajah hantu Sura ini begitu sombong. Mau tak mau dia berkata dingin, lihat pedangnya. Lin Huan melihat Mo Yun menggunakan pedang panjang dan menarikan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyerang wajah hantu Sura dengan marah. Lin Huan mau tidak mau memuji secara diam-diam. Teknik pedang Mo Yun cukup bagus. Saya akan melihat pertunjukan yang bagus dulu. Kotak wajah hantu Sura ini menggosok tubuhnya tetapi ke atas. Lin Huan terkejut, bukankah wajah hantu Sura ini tidak membutuhkan senjata? Dalam keterkejutan Lin Huan, dua benda lembut dan panjang tiba-tiba muncul di antara dua lengan hitam hantu menghadap Shuro. Dilihat dari bentuknya, mereka seperti dua ular panjang, menyerang Mo Yun. Untuk sesaat, mereka terjerat satu sama lain dengan sengit. Namun Lin Huan melihat bahwa Mo Yun terlihat rendah hati, namun nyatanya kekuatannya tidak lemah. Wajah hantu Sura telah kejam berkali-kali dan telah diubah oleh Mo Yun. Wajah hantu Sura jelas arogan dan tidak normal, dan dia meraung dingin, Mo Yun, apakah kamu ingin bertarung sampai mati? Mo Yun tersenyum kecil dan berkata, hantu menghadapi Sura, aku Mo Yun juga ingin melihat bagaimana keahlianku. Saat berbicara, dia melihat pedang itu datang dan pergi, dan bertarung selama lebih dari 10 ronde. Bunga pedang panjang Mo Yun mekar. Ini membuka dan menutup. Dalam sekejap, bunga pedang terbang tampak tersebar di langit. Kedua cambuk wajah hantu Sura keluar bersamaan, dan lidahnya seperti ular ganas yang keluar dari lubang. Dia dengan cepat dan tak tertandingi menyerang bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya. Wajah hantu Sura datang dan pergi dalam warna hitam. Suasananya sangat suram dan menakutkan sehingga orang-orang ketakutan. Pemimpin sekte, apakah menurutmu Mo Yun bisa menang? Mo Sun bertanya pada Lin Huan. Lin Huan merenung sejenak dan berkata, meskipun teknik pedang Mo Yun bagus, wajah hantu Sura terlalu aneh dan agresif. Tampaknya peluangnya kecil untuk menang. Menurutku, teknik pedang Mo Yun serius dan kuat, dan tidak kalah dengan wajah hantu Sura. Mo Sun berkata tidak yakin. Namun, saat dia berbicara, dia melihat pedang panjang Mo Yun jatuh, seperti pedang kerajaan Changhong. Gelombang pedang sangat indah dan menyerang wajah hantu Shuro. Teknik pedang yang bagus, Master Sekte Mo Yun pandai dalam teknik pedang. Mo Sun bertepuk tangan dan berkata. Tapi melihat gerakan Mo Yun, Changhong Liubo, ke wajah hantu Sura dengan momentum yang sangat kuat, wajah hantu Sura berbalik, sepasang cambuk ular tiba-tiba menjadi tegak. Keterampilan yang bagus. Lin Huan memuji. Kamu berada di pihak siapa? Mo Sun cemberut. Secara alami, Lin Huan tidak berpihak pada wajah hantu Sura, tetapi Lin Huan harus memperhatikan wajah hantu Sura dan ingin melihat dengan jelas kekuatan yang diberikan kepadanya. Tapi melihat gelombang pedang Mo Yun mengalir, sepasang cambuk ular di wajah hantu Sura menamparkan gelombang pedang itu. Saat ini, cambuk ular yang semula lurus tiba-tiba menjadi lunak. Sebenarnya, itu seperti dua ular panjang yang melilit gelombang pedang Mo Yun. Tidak baik, seru Lin Huan. Siapa namanya? Jianbo milik Tuan Mo Yun sama sekali tidak terjerat oleh cambuk ularnya. Jangan menemukan jalan, Mo Sun, sepertinya cambuk ular dari hantu yang menghadap Sura tidak menjerat pedangnya, tapi melingkari gelombang pedangnya. Begitu gelombang pedang Mo Yun terjerat, sudah terlambat untuk memulihkan kekuatannya. Ini adalah saling mengepung pergi. Ketika Lin Huan selesai, dia melihat Mo Yun ingin mencabut pedangnya, tetapi sulit untuk menariknya. Dia harus meningkatkan skillnya lagi untuk memperpanjang gelombang pedang. Tetapi pada saat yang sama, cambuk ular Guimian Sura mengumpulkan semua Qi Jianbo yang sebenarnya. Mo Yun, kamu harus dikalahkan.
Wajah hantu Sura Yin mengukur dasar untuk mengatakannya. Mo Yun tahu bahwa dia akan dikalahkan. Untuk memulihkan kemundurannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik pedangnya, tetapi sulit untuk menunggangi harimau. Pada saat ini, wajah hantu Sura tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya untuk menyerang Mo Yun. Keahlian Mo Yun telah terseret ke bawah oleh wajah hantu Sura. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk bertarung dengan wajah hantu Sura. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkena angin palem dari wajah hantu Shuro. Setelah 5 langkah, dia tiba-tiba muntah seteguk darah. Menguasai, para murid sekte pedang King Yun berteriak satu demi satu. Wajah hantu Sura benar-benar kuat, dan Mo Yun bersedia sujud. Mo Yun mengucapkan kalimat ini, terbang ke bawah, wajahnya sangat pucat, jelas terluka. Permainan ini, hantu pintu pedang Sura menghadapi kemenangan Sura. Gerbang pedang Shuro penuh kegembiraan. Di set kedua, cahaya pedang gila dari gerbang pedang abadi sangat ganas melawan naga pedang bunga Luo dari gerbang pedang panjang. Lin Huan dan Luo Meng telah bertengkar satu sama lain. Luo Meng menggunakan pedang lebar kembali. Dia sangat kuat, dia benar-benar tangan bagus yang langka. Tapi nama pedang gila dan petir ringan di Xianjianmen juga sangat keras. Saya khawatir pertempuran ini akan sangat sengit. Sambil berbicara, Luo Mengfei pergi ke altar, dan pedang gila serta guntur ringan mengikutinya. Lin Huan melihat bahwa keterampilan ringan kedua orang ini sangat luar biasa. Terlihat kekuatan internal mereka juga sangat dalam. Saya sangat beruntung mendapat kesempatan bersaing dengan saudara Kuang Jian hari ini. Luo Meng sangat beruntung. Tolong, Luo Meng berkata dengan ringan. Pisau besar Hua Daolong juga terkenal. Kakak Luo, aku akan berjuang keras. Guntur cahaya pedang gila nampaknya sangat sopan, tetapi ekspresinya sangat bangga. Hua Daolong Luo Meng secara alami sombong. Dia tidak menjawab lagi. Dia mengangkat pisau gunung besarnya dan menebas pedang gila dan guntur ringan. Namun Lin Huan melihat bahwa pisau itu sangat kuat. Dia hanya menunggu untuk melihat bagaimana pedang gila dan guntur ringan akan menghadapinya. Namun, dia melihat pedang gila itu adalah petir ringan, dan pedang petir keluar dari sarungnya. Pedang petir ini dikatakan sebagai pedang, namun lebar dan tebalnya tidak kalah dengan pedang besar Hua Daolong. Lin Huan terkejut dan berkata, sepertinya kedua orang ini adalah orang kuat. Tapi melihat pisau bunga, pisau gila naga terbelah, angin pisau yang dibawa oleh kekuatan pisau berdesir, bersiul. Pedang gila dan guntur ringan beterbangan tertiup angin. Namun, ketika pisau gila naga Hua Dao menebas pintu pedang gila dan guntur ringan, pedang guntur dari pedang gila dan guntur ringan tiba-tiba keluar. Dengan sekali klik, dua senjata berat, yang beratnya lebih dari 1000 jin, tiba-tiba bergabung, dan Mars ada di sekelilingnya. Hati Lin Huan tidak bisa menahan tepuk tangan untuk beberapa saat. Kekuatan kedua orang ini sungguh luar biasa. Siapapun yang memotong tubuh seseorang dengan satu pedang, dia takut daging dan darah tubuhnya akan terpotong menjadi dua. Saya melihat dua orang setelah tabrakan, tiba-tiba kembali. Kemudian mereka memegang pedang mereka dan berbaur satu sama lain dengan ganas. Mo Sun hanya melihat mulutnya terbuka. Jika pertarungan antara Mo Yun dan Gui Mian Sura tadi berlangsung lembut, maka pertarungan antara kedua pria itu sangat sengit hingga ekstrim. Setiap kali mereka bertabrakan satu sama lain, muncul percikan yang kuat, cemerlang dan mempesona. Mo Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Huan dan berkata dengan lembut, "Tuan, kedua orang ini sangat baik. Apakah Anda yakin bisa mengalahkan mereka?" Lin Huan memandang Mo Sun dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, apakah kamu tidak tahu?" Lin Huan bertengkar dengan Hua Daolong, dan tahu bahwa dia sedikit lebih baik dari Hua Daolong. Namun, cahaya pedang gila yang bergemuruh di depannya sepertinya tidak berada di bawah Hua Daolong sama sekali, dan bahkan memiliki stamina yang terus-menerus. Kekuatan internalnya bahkan lebih baik dari Hua Daolong. Lin Huan sekali lagi menyadari kebenaran bahwa ada hari di luar dunia dan ada orang di luar manusia. Sebelumnya, dia adalah raja dan mendominasi di kota es, tapi itu hanya sebuah sudut dunia. Jika kita menaruhnya di seluruh Tiongkok, atau bahkan seluruh dunia, kita tidak tahu berapa banyak master sejati yang memiliki kekuatan teror yang belum pernah kita lihat atau dengar. Lin Huan mau tidak mau melirik Sura Jianzun. Dia melihat Sura Jianzun sedang menyaksikan pertarungan di altar. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggedor. Pedang Shuro tidak terduga. Jika dia ingin menyatukan geng Tianjian,
dia harus bekerja lebih keras. Lin Huan mengalihkan pandangannya dan melihat ke altar. Tapi setelah Lin Huan mengalihkan pandangannya, Master Pedang Shuro juga melihat ke arah Lin Huan. Dalam hatinya, Lin Huan, sebagai tamu tak diundang, tidak akan berani menantang mereka secara terbuka jika dia tidak memiliki sedikit keahlian. Pada saat ini, pertempuran di altar telah memasuki tahap yang sangat panas, tetapi melihat naga pisau bunga berbalik, menginjak tripod besar, membelah pisau dari udara. Tampaknya pedang ini telah mengumpulkan kekuatan seumur hidup Hua Dao Long Luomeng. Sebelum bilahnya dipotong, angin bertiup secara tiba-tiba. Untuk sesaat, pasir di altar berterbangan, dan orang-orang di bawah panggung juga terpengaruh oleh angin, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Angin tanpa batas. Fang Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, yang merupakan gerakan pertama dari gerakan unik Hua Dao Panjang Luomeng. Lin Huan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Nampaknya saat ia bertarung melawan Hua Daolong hari itu, Hua Daolong hanya datang untuk mencoba ilmu bela dirinya dan tidak menyerah. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak bisa lolos begitu saja. Cahaya pedang gila itu bergemuruh dengan dingin, dan pada saat yang sama berbalik dan bangkit, tetapi melihat pedang besar itu terbelah, tiba-tiba, gelombang udara mengalir, seperti sungai yang terputus. Petir, ini adalah keterampilan unik, kemarahan guntur, dalam pedang guntur ringan dari pedang gila dan guntur ringan. Tiba-tiba, dua gelombang gas besar bertabrakan. Dengan keras, bumi seakan bergetar. Wajah Mosun memucat dan menangis, aku benar-benar lemah dibandingkan dengan mereka. Lin Huan berkata sambil tersenyum, kamu masih muda, ada banyak peluang. Siapa yang lebih muda, dan berapa umurmu dibandingkan aku? Mosun cemberut. Tidak yakin, kita berada dalam sebuah kontes. Lin Huan berkata sambil tersenyum. Siapa yang ingin membandingkan denganmu? Kamu adalah pemimpin sekte ini. Aku tidak sanggup dihukum karena salah satu kejahatan berikut. Reaksi Mosun sangat cepat. Saat mereka berbicara, pisau bunga, Luomeng yang panjang, berbalik dan menggunakan pisau besar itu untuk mengeluarkan gelombang besar, seperti pusaran air, seperti tornado. Badai terus-menerus, kata Fang Kun lagi, sorot matanya menjadi lebih bermartabat. Namun, pedang gila dan guntur ringan mengubah gerakan mereka pada saat yang bersamaan. Di bawah pedang besar itu, angin dan awan berubah warna, dan langit dan bumi berduka. Guntur meledak, seru Mosun, banyak ahli yang tewas akibat gerakan ini. Tapi melihat pedang bunga naga yang ganas itu bersinar cemerlang, angin pisaunya besar, seakan menjungkir balikan langit secara umum. Namun, setelah pedang besar dari pedang gila dan guntur ringan ditebas, hanya ada kilatan petir, dan kemudian sepertinya ada semburan guntur. Wajah Lin Huan juga sedikit berubah warna, guntur cahaya pedang gila ini dapat menggunakan kekuatan internal untuk mengubah sambaran petir sungguh luar biasa. Namun, Lin Huan juga dengan jelas melihat bahwa semburan guntur hanya menghantam tepi angin Hua Daolong, dan sambaran petir dijinakkan oleh badai yang dahsyat itu. Ini adalah auman panjang naga Hua Dao. Tubuhnya mulai bertarung di udara, dan belati itu terbelah dengan liar di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, guntur cahaya pedang gila juga terbang ke udara. Pedang besar itu benar-benar mengarah keluar dari langit, dan kemudian perlahan diayunkan ke bawah. Fang Kun melihat bahwa Hua Dao Long Luo dengan ganasnya menggunakan skill unik terakhirnya, angin dan ombak yang ganas, dan petir cahaya pedang yang gila juga menggunakan skill uniknya, 9 guntur langit. Dia memperhatikan dengan gugup sejenak. Selama Luomeng bisa menahan 9 guntur langit, Luomeng akan memiliki peluang untuk menang. Lin Huan juga memperhatikan dengan penuh perhatian kedua orang yang bertarung dengan panik. Dia juga bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana menghadapinya jika dia menentang kedua gerakan tersebut. Namun, setelah pedang Hua Dao Long Luo yang ganas, angin sepertinya datang dari seluruh penjuru langit. Di saat yang sama, angin seakan berubah menjadi bilah tajam dan menerpa dengan cepat. Pada saat yang sama, ketika pedang besar Kuangjian Qinglei perlahan meluncur turun dari langit, tampaknya pedang itu lebih dari 1 kilo dan sangat berat, dan urat biru di dahi Kuangjian Qinglei pecah. Tiba-tiba, kilatan petir turun dari langit. Dengan klik, gelombang radio depan pedang itu seperti guntur jatuh tak terbendung dari langit. Saat angin Hua Daolong datang, guntur tiba-tiba menghilang. Tampaknya angin kencang Hua Daolong tidak mampu menghentikan guntur. Guntur gila tiba-tiba datang. Pada awalnya, tampaknya sangat lambat,
tetapi kemudian kecepatannya semakin cepat. Tapi melihat naga pisau bunga mengangkut kekuatan internal, dukungan keras, tetapi bahkan 7 lubang juga mengeluarkan darah. Fang Kun kaget. Hua Daolong berjuang keras kali ini. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia akan terbunuh oleh petir. Pada saat ini, guntur pedang gila dan guntur ringan telah membelah naga Hua Dao dengan momentum yang tak terbendung. Tampaknya kekuatan Hua Daolong Luo Meng telah benar-benar hilang, dan dia dengan bodohnya menyerang guntur. Semua orang melihat pemandangan itu dengan heran. Mo Sun berteriak, "Pemimpin sekte, aku khawatir saudara Luo akan terbunuh." Lin Huan terkejut melihat Luo Meng adalah pria yang berani dan terus terang. Terakhir kali, Luo Meng tidak sengaja melepaskannya. Ketika dia diracuni oleh Luo Sa, bagaimana dia bisa dengan mudah memasuki kamar Fang Kun dan berhasil menyelamatkan Luo Sue? Saat ini, Lin Huan tidak bisa berpikir banyak, menantang gelombang petir dan terbang menjauh. Kepergian Lin Huan hampir mengumpulkan semua keahliannya. Mata telanjang yang cepat sulit menangkapnya. Seperti seekor kuda putih yang melewati celah, dia bergegas ke sisi Hua Daolong Luo Meng dalam sekejap. Pada saat itu, dia menarik tubuh besar Hua Daolong Luo Meng dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, pedang guntur dari guntur cahaya pedang gila tiba-tiba terbelah. Dengan sekali klik, sepertinya seluruh gunung bergetar, dan kemana pedang petir itu pergi, ada retakan besar. Kerumunan itu menghela nafas. Warna bunga persik. Dr. Lin Huan menarik naga pisau bunga Luo Meng kembali ke kerumunan. Luo Meng tidak bisa tidak berterima kasih kepada Wan Fen dan berkata, "Terima kasih banyak atas bantuanmu." Lin Huan Xiao berkata, "Saudara Luo, sama-sama." Sura Jianzun menyaksikan Lin Huaneng menyelamatkan Hua Daolong Luo dengan ganas. Kekuatan yang baru saja ditunjukkannya jauh melampaui perkiraannya sendiri. Dia semakin khawatir. Di inning kedua, pedang gila dan guntur ringan Xian Jianmen menang. Semua murid Xian Jianmen bersemangat sejenak. Guntur cahaya pedang gila terbang ke altar, berjalan menuju naga pedang bunga Luo Meng, memeluk tinjunya dan berkata, "Saudara Luo, saya baru saja berjuang untuk hidup dan mati. Saya tidak bisa menghentikannya. Saya harap saya bisa maafkan kamu atas pelanggarannya." Pisau bunga naga Luo Meng mengepalkan tangannya dan tidak terlalu mempedulikannya, dan berkata, "Orang yang tidak bisa mengendalikan keadaan seperti itu, kakak pedang gila tidak akan menaruh hati padanya." Guntur cahaya pedang gila mau tidak mau mengangguk sedikit dan pergi. Tapi ketika dia pergi, matanya tidak bisa tidak memperhatikan Lin Huan. Dia berkata, "Jangan tanya Master Gerbang Pedang, tapi keahliannya luar biasa." Mo Sun berbalik dari adegan mendebarkan tadi. Untuk sesaat, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Huan. "Mata seperti apa yang kamu lihat padaku seperti itu?" Lin Huan bertanya dengan heran. "Master Sekte, kamu sangat tampan dan terampil. Apakah kamu punya pacar?" Ini bukan mencari sekolah yang cemerlang, ceroboh, bahkan mulut pun tidak terblokir. "Tampan dan terampil, apa hubungannya dengan apakah aku punya pacar?" Lin Huan tertawa. "Itu sangat penting." Mo Sun mau tidak mau mengedipkan matanya yang besar. "Apa bedanya?" Lin Huan pura-pura tidak tahu dan bertanya tanpa alasan. "Kepalamu ditendang oleh keledai." Mo Sun berkata dengan marah, "Saya tidak mengerti." Lin Huan mau tidak mau bersikap konyol. Gadis itu berkata bahwa dia akan mengubah wajahnya ketika dia mengubah wajahnya. Dia tidak bisa berhenti berbicara. Mo Sun mau tidak mau mengerutkan mulutnya dan berkata dalam hatinya, "Aku benar-benar pria yang tidak mengerti perasaan asmara." Orang-orang begitu aktif. Lin Huan hendak melihat ke altar, tapi Mo Sun datang sambil tersenyum lebar. "Tuan, izinkan saya terus terang. Jika Anda tidak punya pacar, Anda dapat mempertimbangkan saya. Saya terlihat baik dan memiliki keterampilan yang bagus. Benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi istri majikan." Lin Huan hampir pingsan saat mendengar pidato tersebut. Dia tidak menyangka bahwa Mo Sun begitu berani selain temperamennya yang panas, jadi dia tertawa. "Memang, Nona Mo Sun tidak hanya cantik, tapi juga terampil. Dia benar-benar layak menjadi istri majikan. Tapi tuan kita punya istri. Anda sebaiknya mencari orang lain." Petik 2. Anda. Mo Sun hendak melompat dan menatap Lin Huan. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia memarahinya. Dia berkata, "Saya tidak percaya." Lin Huan melihat di altar, gerbang pedang ajaib dan Xiang dari gerbang pedang Jiuxiao berdiri saling berhadapan. Dia tahu bahwa dia pandai merayu pria dengan namanya, tapi Xiang terlihat sangat serius dan mantap.
Ini akan menjadi permainan yang bagus. Gadis yang mempesona itu benar-benar gadis rubah yang langka. Begitu dia muncul, dia sudah menatap Xiang dengan penuh kasih sayang. Xiang yang dirayunya, juga tidak memandangnya, dengan ringan berkata, "Tolong serahkan." Sambil terkekeh, dia berkata, "Saudara Xiang, mengapa kamu begitu terburu-buru? Mari kita ngobrol baik-baik. Siapa yang berminat untuk ngobrol denganmu?" Matahari ungu yang dingin meraung, mengangkat pedang ke arah roh jahat Yan Qi untuk menyerang di masa lalu. Siapa yang tahu bahwa roh jahat Yan Qi berbalik untuk bersembunyi? Tampaknya sangat mudah, tetapi dengan cepat dan tak tertandingi bersembunyi di masa lalu. Tetapi terkekeh, "Saudara Xiang, mengapa kamu begitu galak, hati-hati menyakiti orang lain?" Lin Huan melihat Mei Mo Yan Qi sangat pandai menggunakan skill rayuan, dan skillnya juga bagus. Dia benar-benar lawan yang sangat sulit. Xiang, dengan wajah dingin, mengangkat pedangnya dan menusuk Mei Mo Yan Qi secara bergantian. Mei Mo Yan Qi berbalik dan mengayunkan dua cambuk panjang, seperti ular yang bertarung dengan Xiang. Keahlian Xiang sangat bagus. Tarian pedang panjang adalah bayangan pedang di seluruh langit, yang menyelimuti pesona. Namun, dua cambuk panjang Mei Mo Yan Qi juga terbang ke atas dan ke bawah, dan bergantian bertarung dengan pedang Xiang, dan mereka pergi begitu bersentuhan. Sepertinya dia ingin menjerat pedang Xiang, namun dia tidak berani menjeratnya, karena takut pedang Xiang akan memotong cambuknya. Yan Qi ini benar-benar tidak pemalu, kamu melihat matanya bergerak-gerak, dan orang-orang yang melihatnya merinding. Jangan mencari ekspresi yang menghina. Namun, Lin Huan asyik menyaksikan mereka bertarung. Dia mengabaikan kata-kata Mo Sun. Mo Sun gemetar sejenak dan berkata, "Tuan Lin, apakah kamu telah dibawa pergi oleh Yan Qi itu?" Lin Huan terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Di mana, saya melihat mereka bermain bagus." Namun, saat dia berbicara, dia melihat Xiang dan Yan Qi terjalin berulang kali. Pedang Xiang menusuk sisi tubuh Yan Qi, dan kedua cambuk Yan Qi juga melambai. Tapi Xiang melambaikan tangannya ke udara dan memukul Yan Qi. Namun, senyum menawan Yan Qi membuatnya tiba-tiba menggoyangkan pakaiannya. Tiba-tiba, pakaian itu merosot ke bahunya seperti batu giok. Tiba-tiba, godaan gunung Yan Qi yang penuh dan tak tertandingi muncul. Wow, besar sekali. Lin Huan tidak bisa menahan untuk menelan. Apakah itu bagus? Mo Sun menatap mata besar Lin Huan dan berkata dengan marah, "Dia hanya sedikit lebih besar." "Apakah kamu begitu terpesona?" Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan hanya sedikit lebih besar, tapi lebih dari sedikit lebih besar." "Yah, ini lebih besar dari sedikit." Mo Sun memandang Lin Huan dengan jijik dan berkata. Lin Huan melihat sosok Yan Qi sangat seksi. Tidak mungkin lebih panas lagi. Pantas saja disebut Mei Mo Yan Qi. Beberapa orang memiliki modal bagus. Begitu tangan Xiang mencapai sisi besar dari pesona itu, mau tak mau dia merasa pusing. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus naik atau tidak. "Sentuh, sentuh, kenapa kamu tidak menyentuh kesempatan bagus seperti ini?" Orang-orang di bawah panggung mulai berteriak sejenak. Namun, mendengar suara itu, Xiang menjadi linglung dan berbalik dengan cepat. Hati berkata, karena dia disebut roh jahat Yan Ji, jadi dia yang tidak mudah untuk disentuh. Begitu dia menarik bajunya, dia memutar pinggangnya dan menyerang lagi. Matanya tersenyum, memperlihatkan pesona yang tak terbatas. Namun, dia bergumam dalam hatinya, itu semacam kebijaksanaan. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Melihat Xiang tidak menyentuhnya, Lin Huan berkata pada dirinya sendiri, Xiang telah lolos dari bencana. Jika tidak, dia akan dikalahkan kali ini.